pergi ke pasar di hari Kamis. Pulangnya membawa semangka. Halo para penonton yang manis, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afridatu Safira, NIM 3070190009. Di video kali ini saya akan membahas tentang pandemik dalam Al-Quran. Pasti semua orang tidak asing dengan kata pandemik, apalagi di situasi yang saat ini sedang terjadi. Lalu, apakah pandemik itu? Pandemik adalah suatu wabah atau penyakit yang menular yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menguji seberapa sabar, seberapa kuat, dan seberapa ikhlas kita sebagai hambanya dalam menghadapi wabah atau penyakit tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mengatakan bahwa wabah atau penyakit ini tidak lain adalah ujian kesabaran, keimanan, ketakwaan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan datangnya wabah yang menimpa sekarang ini menjadikan bukti bahwa ada rasa kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bagaimana tidak, wabah atau penyakit ini menyadarkan manusia agar kembali mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, zat segala ciptaan di atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, kata, dan darah, yaitu air minum yang berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dijelaskan bahwa akibat dari adanya keingkaran, kekufuran, dan kezaliman mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang lebih dahsyat kepada mereka berupa topan yang melanda rumah-rumah dan pohon-pohon, kebun dan sawah-sawah mereka. Kemudian datang lagi hama belalang yang membinasakan tanaman-tanaman mereka, dan akhirnya muncul wabah lain yang menjadikan air minum mereka berubah bau,
rasa, dan warnanya seperti darah yang tidak dapat mereka minum lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ditujukan kepada mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya yang selalu menyombongkan diri dan berbuat dosa. Berkaitan dengan penyakit menular, Islam sangat memberikan perhatian terhadap umatnya untuk mencari solusi yang tepat agar si pengidap tersebut diberikan kesembuhan. Wabah atau penyakit sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu diantaranya yang pertama ada wabah penyakit kusta. Penyakit kusta atau lepra ini pernah menjadi wabah pada zaman Rasulullah SAW. Seseorang yang mengidap penyakit kusta tersebut, kulit ia akan mengerut. Bagian-bagian tubuh berubah bentuk akibat bakteri yang menggerogoti tubuhnya. Penyakit tersebut menular lewat lendir di hidung si pengidap. Peringatan Rasulullah SAW ketika ada wabah atau penyakit tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La tudimun nadhara ilal majdumin." Jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan berkumpul bersama orang yang mengidap wabah atau penyakit tersebut karena dikhawatirkan kita bisa tertular. Seperti yang sekarang ini sedang terjadi, yang biasa orang menyebutnya physical distancing atau jaga jarak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Firru minal majdumin kama tafirru minal asadi." Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti kamu menghindari seekor singa yang buas. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah Rasulullah SAW meminta kepada setiap orang untuk menghindari orang yang terkena penyakit tersebut seperti menghindari seekor singa yang buas. Dalam artian, kita menghindari orang yang terkena penyakit tersebut dengan tujuan waspada apabila tertular penyakit tersebut. Namun, bukan berarti kita memusuhinya. Rasulullah SAW mengatasi wabah kusta tersebut dengan cara menghindari sebab-sebab dari penyakit tersebut, dan Rasulullah SAW juga menjaga jarak dengan orang yang mengidap penyakit tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Berikut hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bid-dha'uni bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah jika wabah tersebut di wilayah lain, maka jangan memasukinya karena dikhawatirkan tertular oleh si pengidap di wilayah tersebut. Dan jangan meninggalkan wilayah jika sedang ada wabah, karena jika kita keluar dari wilayah kita dan memasuki wilayah yang tidak ada wabah, maka dikhawatirkan kita inilah yang membawa virus. Maksud dari 3 sabda Rasulullah SAW tersebut yaitu agar orang-orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tidak tertular oleh si pengidap, dan untuk meminimalisir resiko tertular. Yang kedua ada ta'un. Ta'un adalah suatu penyakit yang menular dengan penyebaran jangkauan yang sangat luas.
penyakit yang mencemari udara dan dapat menggerogoti tubuh, serta penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dengan waktu sepersekian detik. Sangat cepat. Penyakit ini berasal dari bakteri hewan. Penyakit ini pernah menjadi wabah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengidapnya akan mengalami kulit yang membengkak parah, tubuhnya serasa panas, dan tenggorokan terasa kering dan sangat haus. Penyakit ini sangat menular dan bahkan menimbulkan resiko kematian. Penularannya sangat cepat. Wabah tersebut diatasi dengan cara melakukan karantina wilayah, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayah Bukhari. An Usamah ibni Zaid yuhaddisu Sa'dan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bid-dha'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dari Usamah ibnu Zaid, ia bercerita kepada Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar ta'un di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun jika ta'un ada di negeri yang kalian tinggal di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayah Bukhari. Yang ketiga ada wabah penyakit kudis. Penyakit kudis ini sangat meresahkan. Penyakit yang mengakibatkan kulit gatal yang ditemui dengan adanya bintik seperti jerawat atau seperti bekas lepuhan. Penyebab dari penyakit ini berasal dari kutu kecil yang bersarang di kulit. Kutu yang berkembang biak menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Penyakit kudis tersebut pernah diceritakan dalam hadis riwayah Ahmad. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang menulari yang lain. Seorang Arab Badui membantah, wahai Rasulullah, asal mula penyakit kudis tersebut menyebar karena melalui mulut dari seekor unta, kemudian menyebar hingga unta yang lain tertular. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faman a'dal awal, lantas siapa yang menulari unta yang pertama tadi? Hadis riwayah Ahmad. Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi wabah kudis tersebut yaitu dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa sih penular penyakit yang menulari unta pertama kali? Dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah yang pertama kali terinfeksi penyakit tersebut. Setelah mengetahui orang yang pertama kali terpapar penyakit tersebut, jadi dapat diketahui dengan siapa saja ia berinteraksi. Sesudah itu, orang-orang yang sudah berinteraksi dengannya bisa diobati lebih awal jika belum parah, dan bisa diisolasi untuk sementara agar tidak menulari yang lainnya. Cara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sama dengan rapid test COVID-19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuridanna mumridun ala musih. Janganlah pemilik unta membawa untanya yang sakit kepada pemilik unta yang sehat. Hadis riwayah Bukhari Muslim. Yang keempat ada wabah penyakit cacar air. Penyakit cacar air juga pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit cacar ini tersebut biasanya ditandai dengan adanya bintik.
demam, nafsu makan hilang, dan badan lemas. Cacar air dapat menular melalui sentuhan kulit dengan si pengidap, dan apabila terkena bersihnya si pengidap. Si pengidap penyakit cacar diberikan kemudahan untuk melaksanakan syariat Islam. Apabila ia takut mandi karena sangat sakit bila terkena air, maka si pengidap penyakit cacar tersebut dibolehkan untuk tayamum. Hadis riwayat Al-Hakim tentang keringanan orang yang sedang sakit. Dari Ibnu Abbas, ia memarfukannya sampai kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, Quran Surah An-Nisa ayat 43. Beliau berkata, jika seseorang mengalami luka di jalan Allah atau bernanah atau sedang mengalami penyakit cacar, lalu ia terkena junub dan takut apabila dia mandi akan menyebabkan meninggal, maka ia dibolehkan bertayamum. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang terakhir yaitu wabah penyakit campak. Penyakit campak juga pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Penyakit campak ini adalah semacam penyakit kulit yang biasa ditandai dengan timbulnya bintik merah di seluruh tubuh. Penyakit campak ini menular dan mengakibatkan demam dan batuk. Hadis riwayat Bukhari tentang pertanyaan seorang wanita perihal penyakit campak. Dari Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku mengalami penyakit campak yang mengakibatkan rambutnya rontok, sedangkan saya mau menikahkan dia. Apakah saya boleh menyambung rambut dia? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan minta untuk disambung. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis riwayat Bukhari tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang yang dengan penyakit yang menular perlu disembuhkan secara total sebelum kembali bersosial, tidak dengan cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari wabah atau penyakit pada zaman Rasulullah SAW yaitu kita dapat mengambil pelajaran dari cara Rasulullah SAW menghadapi wabah atau penyakit tersebut, yaitu dengan cara physical distancing, karantina wilayah, dan rapid test. Cara Rasulullah SAW tersebut bisa dikaitkan dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Seperti dalam artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kuda, bagal, dan keledai. Dan Allah menciptakan apa yang tidak diketahui hambanya. Misalnya, penyakit yang tak nampak dilihat oleh mata. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat menciptakan apapun itu tanpa campur tangan oleh siapapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini. Berbeda dengan manusia segala sesuatunya membutuhkan bantuan. Sungguh, wabah atau penyakit juga merupakan ciptaan Allah, merupakan makhluk Allah. Seperti halnya kita juga makhluk Allah. Namun, wabah atau penyakit tidak dapat dilihat oleh mata. Dan mungkin juga tidak dapat kita ketahui. Kadang penyakit datang secara tiba-tiba. Ada penyakit yang secara cepat menular. Bahkan ada juga penyakit yang beresiko meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti halnya COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Wabah atau penyakit tersebut memang tak nampak karena besarnya yang hanya seukuran biji zarah. Mereka yang awalnya sehat-sehat saja tiba-tiba mengalami gejala COVID-19. Bahkan ada juga yang tidak merasakan gejala apapun. Allahu Akbar. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sungguh kami akan benar-benar memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya adalah apa yang ada di sisimu, yaitu berupa duniawi, akan lenyap atau musnah. Sedangkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal dan abadi. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar demi menunaikan janjinya dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dapat dikaitkan, yaitu Allah akan memberi pahala terhadap orang-orang yang telah bersabar dalam menghadapi berbagai wabah atau penyakit, khususnya COVID-19 yang telah memakan banyak korban. Lalu, bagaimanakah peran Muslim dalam menghadapi penyakit menular seperti COVID-19 ini? Yaitu yang pertama dengan cara menjaga dan melindungi jiwa dan raga, serta berupaya untuk senantiasa menjauh dari segala hal yang membahayakan. Yang kedua dengan cara seluruh masjid tetap diwajibkan untuk mengumandangkan azan setiap waktu sholat. Namun ditiadakan sholat berjamaah di masjid. Dalam artian, sholatlah kalian di rumah masing-masing untuk meminimalisir resiko tertular. Yang ketiga yaitu setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. Yang keempat yaitu orang yang telah terpapar penyakit wajib menjaga dan mengisolasi diri
agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Yang kelima yaitu jika berada di zona merah dan dapat mengancam jiwa, maka umat Islam diperbolehkan tidak menyelenggarakan sholat Jum'ah sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Yang keenam, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca qunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya, yaitu dengan cara doa daf'ul al-bala. Yang ketujuh yaitu tindakan yang menimbulkan panikan atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong, menimbun bahan kebutuhan pokok, dan menimbun masker, hukumnya haram. Yang kedelapan, tetap waspada dan tidak boleh panik ataupun takut. Dan yang terakhir yaitu tidak keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena ada hal yang penting yang tidak bisa ditinggal, maka keluar rumah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. COVID-19 ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan virus yang mana dapat dikatakan sebagai bala, musibah, fitnah, dan azab. Penyakit juga dapat berbentuk kuman sejenis bakteri yang merupakan ciptaan Allah, meskipun melalui hasil perbuatan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas, dengan kata lain menggunakan istilah wabah atau ta'un. Meski begitu, yakinlah semua yang terjadi ini pasti akan berlalu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit itu juga berserta dengan obatnya. Namun, meski begitu, kita harus tetap bersabar dalam menghadapi pandemi ini. Allah menjanjikan banyak imbalan untuk orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab.
illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Derajat kesabaran dalam menghadapi musibah hanya dapat diperoleh dengan meninggalkan kesedihan yang amat dalam. Selain itu, sikap lain yang bisa diterapkan dalam menghadapi wabah atau penyakit ini adalah dengan beristighfar, meminta ampunan atas segala dosa dan kesalahan, tentunya dihadapi dengan tawakal dan tenang, sebab ketenangan bisa menjadi sebagian obat. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan sekaligus dokter pada abad ke-10. Menurut Ibnu Sina, al-wahmu yusbud da'i wal iqminanu yusbud dawa'i wasabru bidayati syifa. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Hikmah yang dapat dipetik dari yang saya sampaikan tadi yaitu ketika kita sedang diberi wabah atau penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, kita sebagai hamba Allah semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua yaitu menjadikan kita sadar bahwa kita sebagai manusia, sebagai hambanya itu tidak berdaya, masih membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu menjadikan manusia lebih sabar dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu membuat manusia yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan yang tadinya belum baik bisa merubah diri untuk menjadi manusia yang baik. Karena wabah atau penyakit tersebut mengarahkan kita untuk lebih memperbanyak bertaqarrub ilallah dan beribadah kepadanya. Dan yang terakhir adalah sebagai ajang untuk saling memahami sifat maupun karakter antar keluarga bagi keluarga yang jarang bersama. Menjaga kesehatan fisik dan mental merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Dengan kondisi yang sehat, manusia dapat melakukan aktivitas dengan baik dan melakukan ibadah dengan khusyuk. Maka, mulai detik ini, perhatikanlah kesehatanmu. Rawatlah dirimu, karena jiwa yang kuat terdapat pada tubuh yang sehat. Dan kesehatan merupakan suatu hal yang mahal yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Berobatlah, karena tiada satu penyakit yang diciptakan oleh Allah kecuali diciptakan pula obatnya, selain dari satu penyakit, yaitu ketuaan. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.